Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Bitcoin FX. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong di Warung Kopi Kripto Tarakan Bitcoin FX. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini. Kemudian bagi yang belum bergabung bersama grup Telegram Tarakan Bitcoin Free Airdrop, saya mengundang teman-teman untuk bergabung dalam grup Telegram ini. Jadi di sini kita akan update informasi tentang bagaimana cara menciptakan peluang keuntungan di dunia kripto cukup hanya dengan bermodalkan handphone dan internet, teman-teman. Jadi untuk linknya akan saya letakkan pada deskripsi yang ada di video ini. Oke teman-teman, hari ini kita akan jalan-jalan ke sebuah media online yang bernama CoinGap. Ini sebuah postingan baru diposting 4 jam yang lalu. Jadi kita akan membahas tentang tentang artikel ini teman-teman. Jadi di sini ada sebuah artikel dengan judul P-Network mengapa harga koin P itu turun 20% pada hari ini teman-teman. Ini kita akan membahas ini. Kemudian nanti kita akan mereview tentang pergerakan harganya teman-teman. Jadi sentimen pasar, kalau kita lihat di sini bahwa sentimen pasar di sekitar P-Network ini memudar dengan cepat karena Bitcoin mengalami tekanan jual besar-besaran, anjlok di bawah $1 dan bergerak menuju ke level support di angka 0,82 US dollar teman-teman. Bahkan di sini kalau kita lihat ini ada analis yang percaya bahwa apabila P-Network gagal mempertahankan 0,82 di area support, maka itu harganya bisa mengalami penurunan sampai di angka 0,3 US dollar teman-teman. Nah ini kita harapkan ini tidak terjadi teman-teman. Kemudian kalau kita lihat di sini bahwa P-Network, jadi cryptocurrency asli dari P-Network yang bernama Bitcoin ini telah mengalami erosi nilai yang signifikan, jatuh sekitar 20% hari ini dan turun di bawah $1. Jadi euforia awal seputar peluncuran mainnet nampaknya memudar dengan cepat saat P cryptocurrency memperpanjang kerugian mingguannya menjadi lebih dari 43% teman-teman. Jadi akibatnya altcoin ini terlempar keluar dari daftar 20 besar kripto dari posisi 11 pada minggu lalu teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini euforianya para pionir ini mengalami penurunan yang signifikan. Kemudian kita lihat di sini bahwa euforia seputar Bitcoin ini nampaknya memudar dengan cepat di tengah penundaan konsisten dari rencana listing di Binance yang menjadi pukulan besar bagi sentimen pasar teman-teman. Kemudian keluhan utama lainnya di kalangan investor Bitcoin adalah kurangnya roadmap yang jelas pada saat peluncuran open mainnet. Sementara proyek kripto lainnya menawarkan timeline transparan, kemudian rencana masa depan P-Network ini masih ambigu teman-teman. Dan hal ini memicu diskusi yang berkembang tentang apakah P-Network adalah sebuah proyek scam atau penipuan, teman-teman. Nah, di sini kemudian yang menarik ada menanggapi hal ini, ada akun Twitter yang bernama Dr. Altcoin yang telah lama terlibat dengan proyek ini menanggapi bahwa jelas ada kurangnya komunikasi dan transparansi dari core team. Jadi dia mengakui bahwa memang ada kekurangan dalam hal komunikasi dan transparansi dari core team, dan ini dapat menyebabkan beberapa orang salah mengartikan P-Network sebagai sebuah penipuan. Namun dia lanjutkan dalam kalimatnya, namun saya telah terlibat dalam proyek ini selama bertahun-tahun dan tidak menemukan bukti cukup untuk mengatakan atau melabeli P sebagai sebuah proyek scam atau penipuan. Jadi
Beliau menyatakan bahwa sebenarnya kenapa P-Network itu dibilang scam itu karena kurangnya komunikasi dari core team kepada pionir, teman-teman. Dan dia menyatakan juga Dr. Altcoin bahwa dia telah terlibat bertahun-tahun dalam proyek P dan tidak menemukan bukti yang cukup untuk mengatakan bahwa proyek dari Coin P atau P-Network ini adalah sebuah proyek yang scam, teman-teman. Kemudian juga analis ini menyatakan bahwa core team, analis ini Dr. Altcoin menyatakan bahwa core team perlu meningkatkan upaya untuk berkomunikasi secara efektif dengan komunitas P dan tidak meninggalkan celah dalam prosesnya, teman-teman. Jadi beliau menekankan bahwa komunikasi itu penting karena komunikasi yang jelas itu akan melahirkan kepercayaan yang tinggi akan menimbulkan optimisme dan secara otomatis akan membuat investor yakin untuk melakukan pembelian koin P, teman-teman. Kemudian di sini kita membahas kemana arah harga P akan bergerak selanjutnya. Jadi di sini dijelaskan bahwa harga koin P telah mengalami penurunan vertikal selama seminggu terakhir, melewati support penting di angka 1,4, 1,2 dan 1,0 US dollar, teman-teman. Jadi koreksi besar ini terjadi menjelang acara pembukaan kunci token pada minggu ini. Jadi meskipun unlock token menjadi kekhawatiran utama bagi investor, namun sejumlah besar pionir dari komunitas P juga telah mulai mengunci kepemilikan koin P mereka, teman-teman. Jadi walaupun ada unlock, tapi banyak orang yang masih optimis, teman-teman, masih melakukan penguncian. Nah, ini prediksi, teman-teman. Jadi untuk saat ini support berikutnya untuk Bitcoin berada di angka 0,82. Kemudian analis pasar kripto yang bernama Bilgi menyatakan bahwa sentimen seputar altcoin ini sangat lemah sambil memprediksi penurunan hingga angka 0,3 US dollar, teman-teman. Selain itu, prediksi harga P juga mengindikasikan fase bearish di depan untuk aset ini. Jadi kita lihat di sini ada analis yang memprediksi bahwa harga P itu akan amblas sampai ke 0,3 kalau tidak mampu mempertahankan 0,82, teman-teman. Namun sekarang kalau kita menyikapi artikel ini, teman-teman, meskipun ada tantangan yang dihadapi oleh P-Network dan penurunan harga Bitcoin pada hari ini penting untuk mengingat atau melihat sisi positif dari perkembangan yang terjadi dalam ekosistem ini, teman-teman. Jadi kita tahu bahwa P-Network ini memiliki potensi jangka panjang dengan pengembangan ekosistem Web3 dan memiliki komunitas yang sangat besar, dan juga terkait kurangnya transparansi dan komunikasi dari core team memang sebenarnya bisa menjadi peluang emas bagi core team untuk memperbaiki diri dalam persoalan tersebut. Nah, bagaimana pendapat teman-teman tentang tulisan di artikel ini? Silakan komen di kolom komentar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.